Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya lanjutkan, karena kemarin sudah diingatkan oleh beberapa siswa dari kelas 10 IPA, hari ini saya lanjutkan untuk saya bisa membahas tugas logaritma yang terakhir. Untuk tugas di halaman 110, latihan uji kompetensi 9, nomor 1 sampai 4 untuk kelas 10 IPA, ya. Di kemarin tanggal 13 November 2020. Ada 4 nomor. Ini yang pertama adalah ada soal seperti ini. Ya, ada soal bahwa seorang pedagang menyimpan uang di suatu bank sebesar 1 juta dengan bunga majemuk 12% per tahun. Setelah berapa lama uang tersebut menjadi 2 kali lipat jika bunga dihitung secara bulanan, harian, maupun secara terus-menerus. Di sini ada informasi bahwa kita tahu bahwa pedagang tersebut menyimpan uang selama 1 juta, kemudian dia inginkan uangnya menjadi 2 kali lipat dengan bunga majemuk 12% tahun. Ya, kita jawab dulu soal yang pertama untuk yang bulanan, ya. Untuk yang bulanan, maka penyelesaiannya seperti ini. Kita tentukan dulu. Saya ganti dulu untuk pointer saya. Ya, saya ganti dulu untuk pointer saya. Saya kasih warna kuning aja ya. Oke, di sini berarti yang diketahui berarti M-nya ini sama dengan 1 juta. Kemudian bunga majemuknya atau B-nya sama dengan 12% per tahun. Ya. 12% per tahun itu berarti ini. Nah, 12% per tahun itu sama dengan 0,12 ya. Ini per tahun ya. Kemudian yang diharapkan adalah uangnya 2 kali lipat, berarti 2M atau setara dengan 2 juta. Oke. Nah, anak-anak untuk menjawab soal yang ini, untuk yang bulanan, maka kita tahu ya, M-nya sama dengan 12. Ya, bulanan ya, M-nya sama dengan 12. M di sini adalah bulan. Nah, kalau kita sudah tahu kan bunganya bulanan ya, berarti kita buat saja seperti ini. MN sama dengan M dikali 1 plus B per M. Untuk M dikali dengan N. Nah, lalu bawahnya MN ini kita ganti dengan 2M sama dengan M. Kemudian 1 plus 0,12 dibagi dengan M. M-nya di sini adalah 12. Dipangkatkan dengan 12 kali N. Nah, ini kan Anda sudah tahu nih, M-nya kita semua bagi dengan M, sehingga tinggal 2 sama dengan 1, ini 0,12 dibagi 12 itu kan 0,1, sehingga kalau kita tambahkan dengan 1 berarti jadi 0,1, pangkatkan 12 kali N. Nah, kemudian kita kasih logaritma. Kita kasih logaritma. Nah, sehingga nanti akan menjadi log 2 sama dengan 12N log 1,01. Seperti itu. Nah, kita bisa mencari N-nya, karena yang mau dicari N-nya. Jadi, N itu adalah log 2 per 12 log 1,01. Nah, log 2 per 12 log 1 ya, 0,01 itu setara dengan ini.
5,805 tahun. Nah, di sini anak-anak jangan langsung membulatkan angka 6 karena yang ditanya adalah bulan, bukan tahun ya. Jadi anak-anak seperti ini anak-anak lebih baik ketika kita membulatkannya di tahun. Ini kan kisaran tahunnya itu adalah 5,8 itu kalau dikali 12 ya, 5,8 kalau dikali 12 itu nah kita cari dulu ya 5,8 5,805 kalau dikali dengan 12 itu setara dengan 69 ya. Jadi ini 69,669. Nah, baru kita bulatkan menjadi 70 bulan. Nah, ini esensinya di sini nih perbedaannya. Kebanyakan dari Anda itu kurang betul. Kenapa? Karena Anda membulatkan tahunnya dulu. Harusnya dibulatkannya itu nanti terakhir ya. Jadi tidak dibulatkan setelah itu dibulatkan lagi. Ya, itu akan akhirnya angkanya akan besar sekali perbedaannya. Jadi untuk jawaban yang pertama adalah 70 bulan. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang jawaban yang B untuk bunganya harian, berarti kalau kita hitung kita ambil M-nya di sini adalah 365 ya. Kita ambil dalam satu tahun 365 untuk rata-rata hari ya. Sehingga sama seperti tadi, MN sama dengan M dikali 1 plus B per M dikali dengan M dikali N. Nah, ini kan sama kayak tadi hasilnya jadi 2M sama dengan M 1 plus 0,12, tapi di sini kita bagi dengan harinya. Jadi di sini adalah 365 dikali M. Kita bagi semuanya dengan M, jadi tinggal 2 sama dengan 1 plus 0,12 per 365 pangkat 365 dikali N. Nah, kita biarkan dulu saja, langsung kita berikan log saja. Tinggal log 2 sama dengan log. Nah, 1 plus 0,12 dibagi dengan 365 pangkat 365 kali N. Nah, ini kita bisa turunkan menjadi log 2 sama dengan 365 dikali dengan N, ya, log 1 plus 0,12 dibagi dengan 365. Nah, di sini kelihatan perbedaannya ya. Jadi kita bisa mendapatkan N sama dengan log 2 dibagi dengan 365 log 1 plus 0,12 dibagi 365. Seperti itu. Nah, ini kita akan mendapatkan hasil rata-ratanya adalah 5,7771 tahun. Permasalahannya di sini kita masukkannya ke hari ya, jangan ini dibulatkan dulu ya. Kita ke harinya dulu, berarti kita kalikan dengan 365. Jadi kalau 5,7771 tahun kali 365 itu kira-kira hasilnya adalah 2108,64 hari. Sehingga kita bulatkan menjadi 210, hari kita bulatkan ke atas ya, jangan dibulatkan ke bawah ya, karena kan ini lebih dari setengah ya, jadi 2109 hari. Ya, seperti itu ya untuk jawaban yang B. Lalu bagaimana kalau yang terus-menerus gitu kan? Bagaimana yang terus-menerus? Jadi kalau yang terus-menerus berarti di sini M-nya ini adalah tanda ya.
Jadi kita gunakan saja rumusnya yang MN sama dengan M, kita pakai bilangan Euler, bilangan natural ya. E pangkat B dikali N. Sehingga 2M sama dengan M dikali E pangkat Bn. Sehingga tinggal 2 sama dengan E pangkat Bn. Kita kasih logaritma natural dari ini ya. Jadi ln 2 sama dengan ln E pangkat B-nya adalah 0,12 N. Nah, sehingga kita bisa langsung turunkan jadi ln 2 sama dengan 0,12 N ln E. Nah, ini kan bisa kita dapat ln E itu kan 1 ya. Jadi ln 2 sama dengan 0,12 N. Sehingga N-nya sama dengan ln 2 dibagi dengan 0,12. Ini kisaran adalah 5,7762 ya, tahun. Ya. Nah, kayak tadi ya, kita kalikan dengan 316, ini hasilnya adalah kisaran 2108,32 hari atau setara dengan 2108 hari. Seperti itu ya. Oke, ini untuk yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, penduduk kota A pada tahun 1990 sama dengan 680 jiwa. Pada tahun 1999 jumlah penduduk telah menjadi ya bukan menjadi ya salah ketik ini 815.815.000 jiwa. Tentukan tingkat pertumbuhan penduduk kota A, taksirlah jumlah penduduk kota A pada tahun 2002 ya, 2002. Nah, kita langsung saja untuk penyelesaian yang A. Di sini kan tentukan tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, tingkat pertumbuhan penduduk kita tahu yang diketahui itu P-nya adalah 680.000 jiwa. Kemudian PN-nya ini adalah 815.000 jiwa. Kemudian N-nya di sini adalah 9 ya, dari tahun 1990 ke 99 ya. Kita ambil 9 ya. Sama, nah kita pakai rumus ini nih. P sama dengan PN sama dengan P dikali E pangkat KN. K dikali N. K. Jadi kita langsung masukkan saja nilainya. 81500 sama dengan 680.000 dikali dengan E pangkat 9K. Jadi E pangkat 9K sama dengan 815 dibagi dengan 680. Ini sama dengan 815, kita bagi semuanya dengan 1000 ya. Bagi 680. Seperti itu ya. Jadi kita kasih ln. Nah, ln E 9 pangkat K sama dengan ln 815 dibagi 680. Sehingga akan menghasilkan 9K sama dengan 9K sama dengan, nah ini 815 dibagi 680 dalam bentuk ln ini berarti kan dia akan menghasilkan angka 0,181. Nah ini terlebih dahulu maaf. Ini jadinya kan 9K ln E sama dengan ln 815 dibagi 680. Seperti itu ya. Jadi K-nya kita bagi semuanya dengan 9 berarti K adalah. Nah, ini kita bisa persenkan menjadi 2,01%. Jadi tingkat pertumbuhan penduduknya maaf adalah 2,01%. Ini untuk yang A. Lalu untuk yang B bagaimana? Taksiran jumlah penduduk kota A pada tahun 2002 ya. Berarti kita di sini N-nya ini sama dengan 12. Berarti kita bisa tuliskan untuk jumlah penduduk kota A
pada tahun 2002. Itu berarti P12 sama dengan P dikali E pangkat K dikali N. Nah, di sini kan P12-nya itu adalah yang mau kita cari ya. P-nya adalah 680. Sedangkan E pangkat K di sini adalah 12. Tadi N-nya sudah dapat, K-nya sudah dapat, N-nya 12. Ya. Itu kisaran 0,0201 ya. Nah, ini kita kalikan, hasil akhirnya adalah 865. Jadi jumlah penduduk kota A pada tahun 2002 adalah sebesar 865.000 jiwa. Itu untuk yang B. Nah, kemudian soal yang nomor 3, nilai rata-rata ujian pelajar di suatu sekolah tergantung kepada berapa bulan selang pelaksanaan ujian dari satu ujian ke ujian berikutnya. Dengan dirumuskan ST sama dengan 6,8 dikurang 8,6 log T plus 1. Tentukan nilai rata-rata pada ujian pertama, T-nya sama dengan 0. Nilai rata-rata jika ujian dilaksanakan setelah 4 bulan. Ya, berarti kita langsung saja. Di sini, yang penting kan kita sudah tahu ini kuncinya di sini. Untuk yang A, berarti kita langsung masukkan saja ya. Kita kasih T-nya itu kan 0. Ini berarti 6. Oh maaf, salah. Di buku ternyata ini 68 ya anak-anak ya. Maaf. Ini 68 berarti saya tulis dulu. Maaf. Nah, soal ya ternyata. Jadi saya betulkan saja di sini ya. Jadi ST-nya ternyata di buku itu adalah 68, bukan 6,8 ya. Dikurang 8,6 log T plus 1. Ini dibetulkan ya. Oke. Nah, kemudian dicari ini ya. Untuk yang A berarti S0 sama dengan S0-nya sama dengan kita masukkan saja ya. 68 dikurang 8,6 log 0 ditambah 1. Nah, berarti di sini sama dengan 68 dikurang dengan 8,6 log 1. Nah, log 1 ini Anda sudah tahu 0 ya, berarti 68 dikurang 0 sama dengan 68. Kemudian yang B, maaf ya ada gangguan karena si Grace lagi main ya. S4 sama dengan 68 dikurang 8,6 log, berarti T-nya kita masukkan 4 ya. Ya, sama dengan 68 dikurang 8,6 log 5. Nah, 68 ini dikurang 8,6 log 5 sudah kita cari. Nah, ini nanti tinggal pakai kalkulator kamu cari, hasilnya adalah 61,98. Nah, jadi yang pertama adalah nilai rata-ratanya ini untuk ujian pertama adalah 68, kemudian turun pada ujian setelah dilaksanakan 4 bulan. Nah, untuk yang nomor 4, ini adalah tentang peluruhan ya, tentang suatu unsur radioaktif yang telah disimpan selama 640 hari. Ternyata tinggal 6,25%. Nah, di sini ini kita harus asumsikan bahwa N besarnya adalah 100% ya. Tentukanlah waktu paruh unsur radioaktif tersebut. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah jika disimpan selama 320 hari, berapa persen unsur radioaktif tersebut tersisa? Nah, kita tentukan dulu yang diketahui adalah harinya, adalah 640 hari. Kemudian N-nya, N yang di sini adalah NT, ini adalah 6,25%, sedangkan N awalnya adalah 100%. Gitu. Sehingga Anda bisa mendapatkan rumus, kan rumusnya begini nih, NT sama dengan N dikali setengah pangkat N. Ya. Nah,
Ini kita mau mencari N-nya nih. Kita mau mencari N-nya dulu, berarti di sini kita mau mencari N-nya, berarti kita masukkan saja nilainya adalah 6,25% sama dengan 100% dikali setengah pangkat N. Ya, jadi tinggal setengah pangkat N ini sama dengan 6,25% dibagi dengan 100%. Ya. Hasilnya adalah 0,0625. Sehingga untuk setengah pangkat berapa ya? Sama dengan 0,0625. Nah, ini kan 0,0625 ini kan sama dengan setengah pangkat 4. Sehingga di sini kita bisa menjawab N sama dengan 4. Nah, lalu untuk yang A, ini berarti tentukan waktu paruh unsur radioaktif tersebut. Berarti kita kan mencari waktu paruhnya. Di sini N sama dengan T per T waktu paruh. Ya, berarti yang mau dicari adalah T setengahnya atau waktu paruhnya. Ini berarti kita bagi T dibagi N sama dengan 640 dibagi dengan 4 sama dengan 160 hari. Berarti waktu pluralnya, waktu paruhnya adalah 160 hari. Lalu bagaimana untuk pertanyaan jika disimpan selama 320 hari lagi? Berapa persen unsur radioaktif yang tersisa? Berarti di sini adalah kita ganti T-nya sama dengan 320 hari. Ya. 320 hari akan menyebabkan apa? Waktu paruhnya kan sudah tahu ya, berarti N-nya akan berbeda. Sehingga kita cari lagi T-nya, T sama dengan T setengah. T-nya di sini adalah 320 dibagi dengan waktu paruhnya tadi adalah 160. Berarti kan N-nya sama dengan 2. Nah, N di sini T-nya 320, N-nya sama dengan 2. Sehingga kita bisa tahu NT-nya berapa? N dikali setengah pangkat N. Di sini NT-nya tadi adalah yang mau dicari, N-nya adalah 100%, ya. 100% dikalikan dengan 1/4. 1/4 ini sama dikali 100% berarti sama dengan 25%. Seperti itu ya. Jadi untuk persen unsur radioaktif yang tersisa hanya 25% setelah 320 hari. Ya, itu saja yang bisa Pak Ari sampaikan. Nanti diperhatikan lagi jika ada salah kata pun salah jawaban tinggal diinfokan saja. Sebelumnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan terima kasih.